Oke, dalam video ini adik-adik akan melihat bagaimana tutorial dalam menggunakan software GeoStudio atau Slope W versi 8 atau versi 2012. Software ini adik-adik gunakan dalam versi Student License ya, yang adik-adik dapat gunakan dengan maksimum yaitu 2 layer per lapisan slope yang dibuat. Bagaimana cara menggunakan software ini? Mari kita lihat sama-sama tutorial video berikut ini. Oke, adik-adik, berikut ini adalah tampilan dari software GeoStudio versi 8 atau versi 2012. Dalam software ini ada beberapa tipe lisensi yang dapat adik-adik gunakan, yaitu ada versi student, versi viewers, ataupun versi basic. Sedangkan untuk versi full license adik-adik harus order ke situs resminya. Dengan sekarang sudah versi 2020 kalau tidak salah, atau 2019 yang terbaru. Ya. Nah, dalam software GeoStudio 2012 ini ada beberapa pilihan untuk mengerjakan solusi untuk kestabilan lereng. Bisa dengan slope W saja, ataupun dengan seepage. Seepage ini untuk rembesan pada bendungan bisa digunakan, ataupun sigma dan quake untuk stres ya, adanya stres pada lereng. Bisa itu karena beban atau bisa karena adanya getaran. Ya, kita pilih yang paling sederhana dulu ya, yang slope W. Tapi sebelum itu, adik-adik juga dapat melihat movie tutorial ataupun panduan dari bukunya yang ada dalam bawaan software ini ataupun di situs resmi GeoStudio. Kita pilih sekarang ya, kita gunakan dulu yang slope W. Oke, ketika pertama kali memulai software ini terdapat key-in analysis. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menentukan di awal metode apa yang adik-adik akan gunakan. Contoh misalkan ya, pada bawaannya itu metode Morgenstern and Price. Tapi adik-adik juga dapat pilih apakah itu akan menggunakan metode Spencer, Bishop, Janbu, ataupun Ordinary. Ya, serta juga misalkan mau dikombine ya dengan software yang Sigma W ataupun Quake W. Nah, yang pertama kali ketika adik-adik gunakan, adik-adik harus tentukan dulu apakah mau menggunakan PWP atau Pore Water Pressure Conditions, apakah mau dengan piezometric lines atau adik-adik menggambar dari MAT-nya atau muka air tanahnya. Ya, lalu kemudian menentukan slope surface-nya. Adik-adik nanti mau menggambar lerengnya dari kiri ke kanan, left to right, atau right to left, kanan ke kiri. Lalu juga adik-adik akan menentukan apakah nanti mau menggunakan entry and exit ya, ataukah mau menggunakan grid and radius. Nah, kalau entry dan exit ini nanti hanya akan ada satu titik yang akan keluar slope, sedangkan kalau grid and radius nanti akan ada banyak ya titik-titik dalam menentukan stabilan lereng tersebut. Nah, lalu untuk FOS ya, Factor of Safety atau F, Distribution Calculation-nya kita pilih yang konstan. Kalau untuk yang probabilistik ini yang dalam versi full license ya. Untuk advance kita biarkan saja. Oke, kita coba pertama kali dengan metode ordinary. Oke, kita close. Nah, keuntungan dari versi 8 atau versi 2012 ini yaitu adik-adik dapat menggambar sudut ya, sudut lereng. Jadi dengan menggunakan ini ya, feature sketch polyline, kalau kita klik ya, ini lengthnya 11 meter, angle-nya itu 0 derajat ya, semakin kesini semakin tinggi sampai ke angle 90 dan seterusnya 180 ya. Oke, kita coba ya, kita gambar lereng di 45 derajat misalkan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggambar lereng yang lebih akurat, misalkan di 43 atau 44. Nah, adik-adik harus klik ya di sininya dulu nih, di gridnya ya, gridnya dimatikan. Kalau gridnya dimatikan, nanti adik-adik ya bisa mengklik ini modify ya. Ini modify. Kita akan ubah dulu, kita delete. Nah, kita buat lagi yang baru. Nanti adik-adik gambar sudut lerengnya sekitar berapa? Misalkan di 30 atau di 50 ya. Nah, misalkan di 43 derajat. Ya. Nah, ini sudut lerengnya yang adik-adik akan gambar. Nanti kalau misalkan salah bagaimana, bisa diedit ya. Bisa kita hapus. Nah, oke. Lalu berikutnya nanti adik-adik buat dulu regionnya. Ya, bisa adik-adik buat regionnya dulu ataukah membuat polyline-nya dulu. Itu terserah. Tapi bagusnya memang dibuat polyline-nya dulu. Karena kenapa? Karena nanti ketika dilakukan pengurangan sudut, desain awalnya itu tidak hilang. Ya, misalkan dari sudut ini tadi yang 40 sekian ya.
maka dikurangi menjadi sudut 30. Kita kan nanti sulit ya ketika model dasarnya sudah hilang, model awalnya. Nanti model selanjutnya seperti apa? Nah, itu bagusnya nanti dibuat dulu model dasar dari polyline-nya ya. Ini bisa adik-adik sambungkan. Kita nyalakan dulu ya gridnya biar mudah. Kita buat asal dulu ya. Ingat harus dibuat sampai ke kaki lerengnya. Nah, ini masih belum menyatu. Kalau masih belum menyatu, kita ini lagi. Nah, klik sini. Nanti kita move, sambung-sambungkan. Ya, seperti ini. Oke, kita coba sambungkan. Oh, ternyata memang tidak pas. Sekarang kenapa? Karena kembali lagi nanti di sini. Ya, adik bisa perkecil ya gridnya ini sampai 0, sekian 0,1, jadi sehingga nanti akan lebih detail ya. Tapi tidak apa-apa, ini masih versi versi dari kasarnya. Nah, kita buat secara lebih halus ya, kita lebih smooth ya. Kita pakai snap grid. Kita klik di sini modelnya. Ini klik tentukan. Nah, ini nanti kita pilih misalkan layarnya itu setinggi 45 derajat ya. Panjangnya itu mungkin sekitar 20 meteran ya. Memang agak susah presisinya. Kalau bisa lebih presisi dengan memasukkan point to point ya, itu akan lebih presisi nantinya. Oke, kita buat crashnya. Sekarang kita buat base-nya atau tool-nya ya. Kita tarik lagi ke bawah. Klik kanan untuk close ya. Kalau dirasa masih kurang bawah, nanti adik-adik bisa lebih ke bawahkan lagi ya si base nya ini. Tujuannya apa? Untuk nanti lebih terlihat untuk base failure dari slope tersebut ya. Siapa tahu nanti kan ada longsoran yang sampai ke base ya, sampai ke toe, lebih melewati toe ya, kita kan nggak tahu, makanya nanti dicek dengan software ini. Kemudian adik-adik ya, draw regions ya, ini. Nah, kita buat dulu regionnya. Klik yang polygon ya, klik di sini, disamakan saja, dihilangkan dulu biar mudah. Oke, kita klik, samakan. Nah, ini muncul ya. Oke, kita close. Misalkan hilang tadi, sorry. Nah, lalu kemudian kita sudah ada tadi nih. Oke, sudah masuk. Nanti kita ke define material ya. Kita draw materialnya. Di sini kan nggak bisa diklik. Kenapa? Karena kita belum assign. Kita key in dulu ya, kita masukkan, kita tambahkan. Misalkan material yang pertama definisikan sebagai soil. Lalu kita ganti warnanya ya, ini suka-suka adik-adik ya. Misalkan mau coklat atau mau kuning ya, tergantung mitologi. Lalu kita pilih modelnya itu dengan yang more column. Kalau bedrock biasanya untuk yang misalkan ya di bawahnya itu andesit, di atasnya langsung tanah, itu kan kelihatan jelas ya. Nah, jadi nanti bidang gelincirnya nggak akan sampai ke batuan dasar, tapi pasti di bidang pelapukannya itu. Kita pilih more column. Nah, ini kita masukkan nilai CV gamanya ya. Contoh ini dari data yang saya punya, nilai gamanya sekian, nilai V-nya sekian, dan nilai polisinya sekian ya. Oke, misalkan ada adik mau bikin 2 layer, ditambahkan lagi nanti di sini, add lagi. Misalkan di bawahnya clay atau apa ya, sekian dengan parameter geotekniknya sekian. Oke, kita close. Lalu kita pilih assign yang soil ya. Kita klik di sini. Nah, oke, ini tanda kalau regionnya sudah di draw material ya, itu akan muncul otomatis. Oke, nah sekarang berikutnya apa? Nah, berikutnya karena kita menggunakan metode entry dan exit, kita gambar dulu entry exitnya. Klik di sini, draw entry exit. Misalkan entry-nya itu ya, kita pilih di sini entry-nya, kan entry dan exit ya, exit masuk dan keluar. Kita pilih misalkan di sini ya, dan exitnya tuh di bawah sini. Nah, kita apply, kita down. Nanti kita start langsung ya. Jangan lupa kita save ya, misalkan kita save filenya. Oke, kalau dia
nggak muncul ya, tandanya ada yang salah dengan dengan list kita. Kita balik lagi ke define ya. Oke, kita perbaiki. Misalkan ya ternyata yang salahnya itu adalah entry exit-nya. Kita klik aja. Kita ubah dulu ya. Kita ubah lagi si entry exit-nya. Oke, kita masukkan lagi coba entry-nya ya. Kita klik lagi. Kita klik ada 4 titik. Kita coba ya. Lalu kita start. Apakah keluar? Dan nggak keluar juga. Oke, kenapa bisa terjadi error pada hasil perhitungan atau komputasional dari software ini? Tidak lain dan tidak bukan ya, pasti di awalnya itu kita lupa ya menentukan. Coba kita balik lagi ke define ya, bagaimana project setting ini ya, yaitu directional dari movementnya. Ketika kita menggambar ini posisinya right to left ya, kanan ke kiri, maka di softwarenya juga harus tentukan pilih yang right to left, sehingga nanti bidang gelincirnya ya akan lebih masuk ya. Kalau kita left to right itu tidak akan fit in, tidak akan ketemu, makanya nanti akan ketemu hasil error seperti tadi. Nah, sekarang kita coba ya right to left, kita close, kita start lagi. Dan ini juga terjadi pada software-software lain ya, jadi kita harus diklik dulu movementnya itu. Nah, ini akan keluar ya pada titik entry and exit ini ya, keluar nilai FS-nya itu 0,9 ya. Tapi kita lihat di sini kita belum tahu nih apakah FS ini adalah FS yang terkecil atau bukan ya, makanya nanti kita cek lagi dengan kita ubah, kita geser ya exitnya. Ini kan exitnya ada di jauh ya, jauh dari dari kaki, ini ada di base ya, base failure. Nah, sekarang kita ubah, kita define ya, kita klik lagi entry exitnya ya, kita klik misalkan di sini ya, kita coba cek dulu yang failure, kita apply, kita done. Nah, kita coba start lagi dan nanti akan keluar hasilnya apakah akan lebih besar. Nah, ternyata tidak ya, ternyata FS-nya itu akan semakin kecil. Nah, tapi kita harus coba-coba kalau interaksi itu ya, jadi kita nggak tahu nih mana FS yang paling kecil atau tidak ya, cuma nanti dapat dicatat secara manual kalau ini FS-nya memang 0,7 alias lebih kecil ya, maka longsor to failure lebih kecil FS-nya dibanding yang base failure tadi. Nah, sekarang kita coba ubah dengan metode grid and radius. Nah, kita balik lagi ke define, kita key in, analisis. Nah, slip surface-nya kita ganti yang grid and radius. Oke, kita close. Nah, ini kita hapus dulu ya, tadi sudah sempat saya buat. Oke. Nah, kita buat dulu gridnya, grid di atasnya ya, kita tarik. Boleh kotak, boleh jajar genjang, silakan. Sama saja ya, tidak masalah. Yang penting nanti akan muncul ya grid ya, kotak-kotak dari pengukuran. Bisa 3x3, bisa 5x5, 10x10, silakan. Semakin banyak akan semakin detail perhitungannya dan juga nanti akan semakin berat ya. Oke, kita oke. Nanti kita buat radiusnya. Nah, radiusnya kita buat di bawah ya. Usahakan berada di base sampai ke topnya, ke crest-nya itu ya. Oke. Nah, ada kalanya melewati lereng ini ya, sampai ke luar lereng, tapi tidak apa-apa karena nanti dari titik ini ya akan ke paling bawah. Jadi radiusnya cuma sampai sini, jadi dia nggak akan menghitung sampai keluar sini, sampai keluar dari radiusnya ini. Walaupun nanti akan dihitung, nanti akan terjadi error. Tapi biasanya saya tidak akan membuat sampai keluar seperti ini ya, nanti juga akan terbentuk error yang lumayan cukup signifikan. Makanya kadang saya ubah lagi saya modify lagi nah ini, klik dulu, saya turunkan. Oke, saya coba panjangkan, saya delete aja lah, bikin lagi aja yang baru biar lebih mudah dipahami. Oke, kita coba ya. Lalu kita start, mulai perhitungan dan nanti akan keluar. Nah ya, ini
Kalau terdapat seperti ini ya, maka radius yang kita buat ini belum benar ya. Karena kenapa? Bisa jadi ini terlalu bawah ya, sehingga ketika software menghitung akan terjadi banyak error-error. Nah, kita balik lagi ke define, kita perbaiki ya. Kita klik lagi si radiusnya, oke. Oke, kita coba. Kita start lagi, dan nanti akan muncul. Nah ya, dilihat ya, ini batas tengahnya akan mencapai di sini. Tetapi ini masih belum terbentuk grid yang optimal ya, masih banyak error-error yang terjadi. Nah, kita harus coba lagi nanti ya menentukan. Itu ada di panduannya ya, di dalam SlotW. Bisa dia datar, bisa dia miring seperti ini. Oke, kita coba lagi seperti ini. Nah, kita coba ya. Kita tes, kita start. Oke, nanti adik bisa lihat ya. Ada beberapa ya, kita klik di sini bidang gelincirnya. Tidak akan muncul. Oh, sorry. Kalau tidak muncul berarti ada banyak error di sini. Ya. Maka kenapa nih? Satu, karena modelnya terlalu kecil. Jadi harus diperbesar lagi ya modelnya ini. Si regionnya kita perluas ya. Nanti diganti skala kertasnya sehingga nanti akan terlihat, akan terhitung dengan sempurna. Jadi tidak akan muncul error-error seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bisa dikecilkan si gridnya ini ya, ditaruh di atas ini, diperkecil. Oke, kita define lagi, kita coba perkecil ya. Kita modify, kita coba sampai segini saja ya. Oke, terklik ke atas. Oke, bagaimana cara menentukan titik radius ini ya? Kalau di software kita coba-coba, tapi kalau di manual kan ada rumusnya ya, menurut Cousin 1978. Oke, dan ini juga masih error. Kalau masih error dia akan muncul bidang gelincir seperti ini, ya. Nah, ini tinggal kita ubah lagi si radiusnya ini, ya. Kita cek lagi, kita ubah lagi. Oke, kita buat mendatar juga boleh ya. Tapi ingat, karena di base-nya terlalu kecil ya, jadi dia nanti akan sedikit mengalami yang namanya error pada perhitungan FS ya. Maka dari itu model itu kalian menentukan ya, harus sampai ke bawah sini, base-nya ini ya, dibuat lebih bawah lagi. Nah, ini salah satunya sudah muncul ya. Nah, ini bidang-bidang irisannya. Nah, bisa dilihat ya bahwa ini agak berbeda ya dengan FS yang tadi. Tadi kan 0,7 ya, tapi mesti ingat ini belum di tengah-tengah nih, titik dari radiusnya ini ya, gridnya ini belum tengah-tengah. Ini kita geser lagi, berarti kurang bawah ya. Kita define, kita modify lagi. Ini agak di tengah lagi, kita turunkan karena ini belum mencapai bidang gelincir yang paling lemah ya. Kita coba start lagi, analisis lagi. Oke ya, bisa dilihat di sini adanya nilai 0,7 ya, yang paling kecil di sini. Ini kita bisa hilangkan angka-angkanya ataupun warnanya ya, tinggal diklik di bagian kanan sini ya. Nah, ini adalah contouring dari nilai-nilai FS. Yang merah ini ya menandakan FS-nya ini di bawah 1. Sedangkan yang biru ya, dia akan menghitung FS-nya itu di atas 1,25. Ya, ini kalau misalkan masih seperti ini adik-adik harus perbaiki lagi, terutama di bagian radiusnya ya. Kita coba ubah lagi saja radiusnya. Oke, kita modify, kita delete, kita klik lagi. Oke, kita start ya. Jadi software itu apapun yang kita klik dia akan keluar ya. Nah, ini kan juga masih salah. Kenapa? Karena si radiusnya ini belum mencapai ke base di sini ya. Jadi cuma sedikit yang terhitung. Nah, gitu ya. Jadi memang agak tricky ketika menggunakan grid radius ini ya, terutama pada masalah pada radiusnya ini yang harus seringkali ya. Coba kita buat seperti ini. Oke, kita start ya. Nah, nanti akan keluar ya. Tapi tetap ini masih kurang ke bawah lagi sedikit ya.
karena bentuk FS-nya masih ada yang error di sini. Ya, ini kita lihat nilainya ini kalau masih error kita masih belum bisa menentukan ini benar atau tidak ya. Tapi kalau untuk FS terkecil ada bisa lihat ya di sebelah sini, berarti di 0,756. Ini ya titik tengah sini. Ini yang menghitung di bagian sini, bagian failure-nya. Kita ubah lagi, berarti ini kurang geser sedikit. Oke, kurang bawah. Oke, kita klik key in ya. Kita ganti sekarang analisisnya. Subsurface yang tadi entry and exit, kita ganti menjadi grid and radius. Oke, kita close. Nah, nanti kita buat ya, kita buat grid dan radiusnya. Kita gambar gridnya dulu ya. Posisinya ada di atas dari lereng. Ya. Nah, ketika menggunakan software, kelebihannya adalah kita dapat menentukan ya dengan bebas ya di posisi mana saja dan bentuk apa saja gridnya. Bisa kotak, bisa jejar genjang ya. Asal jangan segitiga karena tidak bisa ya. Oke, kita buat awalnya kan 3x3 ya. Kita coba per detail menjadi 5x5 atau 10x10 boleh, silakan. Tapi nanti akan lebih berat sedikit dalam perhitungan ya. Jadi tergantung requirement laptop kalian. Nah, sekarang kita gambar si radiusnya. Oke, di bawah lerengnya kita gambar. Nah, kita gambar seperti ini. Oke, saya buat radiusnya sampai sini ya. Jadi maksimal lerengnya itu akan memotong di sini. Nah, saya lebihkan menjadi 5 saja. Oke, diklik, lalu kita start. Nah, nanti akan muncul di sini ya FS-FS-nya. Nah, ya akan terlihat. Oke, FS yang memiliki nilai terkecil. Ya, kita klik di sini auto select critical, nanti akan muncul ya. FS yang paling terkecil berada di sini ya. Berarti sesuai dengan entry exit yang kita buat sebelumnya. Nah, kita bisa sambil melihat-lihat bidang gelincir yang mana saja yang memiliki FS sesuai dengan grid di sini. Ya. Nah, untuk yang biru ini sesuai perhitungan ini akan FS yang paling stabil. Nanti kita bisa cek ya di sini. Kita klik, kita cari yang tertinggi dan nanti juga banyak juga yang error-error ya. Nah, ini nggak mungkin kan? Impossible, ini impossible seperti ini bidang gelincirnya ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan grid radius ini adalah contouring ya. Jadi grid ini kita contouring. Nah, ini bisa klik di sini. Nah, ini akan muncul beserta warnanya ya, sesuai dengan nilai FS-nya dan bidang gelincirnya, berapa banyak bidang gelincir yang dihitung. Nah, jadi dari nilai titik-titik ini kumpulan FS, misalkan yang di bawah 0,9 akan berwarna merah ya, yang 0,9 sampai 1 berwarna jingga atau orange ya, dan yang di atas 1,25 bisa hijau, bisa biru, dan yang paling tinggi adalah warna yang biru ya. Inilah dinamakan dengan metode grid and radius. Nah, sekarang bagaimana Pak cara menggambar dengan MAT atau PWP ya, parameter pressure. Kita balik lagi ke define, kita ke key in, analisis, kita aktifkan dulu PWP-nya, kondisi PWP-nya. Kita klik yang piezometric lines ya. Oke, kita close. Nah, sekarang kita pilih di sini nih ya, gambar segitiga ke bawah ya. Nah, bagaimana cara menggambar MAT-nya? Nah, kita tentukan dulu ya, kita add di material. Misalkan materialnya itu ada 2 ya, maka melewati dua-duanya. Kalau cuma satu, cuma soil aja ya udah, kita pilih soil. Nah, kita draw. Nah, untuk menggambar MAT, adik-adik harus menggunakan kondisi-kondisi yang ditentukan seperti pada hook and bray ya. Jadi tidak bisa asal sembarang ya, dan juga dengan ilmu hidrologi dan hidrogeologi. Ya, kita ambil misalkan ya, ini kan 19 meter. Misalkan MAT-nya di 4 meter ya, di bawah permukaan tanah. Maka di 15 saya tarik ya. Ini gambar MAT-nya seperti ini ya, misalkan ya. Nah, kita klik kanan, melewati si soilnya saja, kita draw. Oke, dan nah ini seperti ini ya. Maka kita akan start, tadi kan nilainya 0,7 yang paling kecil ya. Kalau berdasarkan rumus dia akan lebih kecil ya, akan mengurangi nilai FS. Apakah betul? Dan ini ya akan terlihat nilai MAT-nya ini sekitar 0,6
Ya, kita cari ya ini yang paling kritikal ya. Bisa ditarik ke atas untuk lihat lebih jelas. Nah, ini. Tetap ya di bidang gelincir yang sama, apabila diberikan MAT, maka nilainya akan semakin kecil. Atau PWP ya, per water pressure atau air akan mengurangi nilai Fs sesuai dengan rumus yang diberikan. Ya, tapi perlu diingat rumus yang digunakan ini adalah rumus Fellenius ya, atau ordinary. Nah, bagaimana dengan rumus lain? Nah, adik-adik harus klik lagi, ulangi lagi dari awal, nanti dibuat tabelnya. Apakah benar metode Spencer atau Bishop yang lebih kecil kah? Atau Morgenstern Price yang lebih kecil? Oke, silakan dicoba sendiri di rumah.